Sahabat-sahabat renungan pagi yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Hari ini Jumat 19 Januari 2024, gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Pada suatu ketika Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat renungan pagi yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Perikop sebelumnya, Markus 3 ayat 7 sampai 12 mengisahkan ketika Yesus mulai kewalahan menghadapi begitu banyaknya orang yang minta dilayani, maka Yesus bermaksud menyingkir sebentar ke Galilea untuk beristirahat. Tetapi semakin banyak orang yang mencarinya, bahkan dari tempat-tempat yang lebih jauh. Mereka berdesak-desakan, bahkan sampai Yesus takut terhimpit oleh mereka yang minta dilayani itu. Dalam perikop hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus mulai menetapkan tim. Yesus memanggil 12 orang yang dipilihnya sebagai rekan kerja untuk melaksanakan misinya. 12 orang yang dipilih mungkin dalam pandangan manusia tidak masuk kriteria. Ada orang yang sangat biasa, seorang nelayan. Ada yang masih sangat muda. Ada orang yang dianggap pendosa, tetapi Yesus memilih mereka untuk selalu menyertai Yesus, untuk ikut mewartakan Injil, dan ke-12 orang itu diberinya kuasa untuk bisa mengusir setan-setan. Kita semua yang telah menerima baptisan, kita bukan orang yang hebat, tetapi kita dipilih Yesus menjadi rekan kerja agar kita semua juga bisa ikut mewartakan Injil. Di perikop yang lain, yaitu di Yohanes 15 ayat 16, kita mendengarkan Yesus pernah berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Jadi ketika hari ini kita telah menerima baptisan, itu pertama-tama karena Yesus sendiri yang telah memilih kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, tetapi seperti para rasul pun, mereka bukan orang-orang yang luar biasa, tetapi ketika selalu membuka hati atas bimbingan Roh Kudus, lalu mengalami jatuh bangun seperti Petrus yang menggebu-gebu mau membela Yesus, rela menyerahkan nyawanya. Beberapa jam kemudian Petrus sudah menyangkal Yesus, tetapi akhirnya bertobat, membuka diri atas bimbingan Roh Kudus. Akhirnya Petrus menjadi pemimpin, menjadi pewarta Injil yang luar biasa. Bagaimana kita setelah menerima baptisan juga selalu membuka diri atas bimbingan Roh Kudus? Jika kita jatuh, selalu berusaha bangun lagi. Tidak seperti Yudas Iskariot,
karena terlalu asik dengan agenda-agenda pribadi, dengan urusan-urusan duniawi, dan kurang membuka diri atas bimbingan Roh Kudus, akhirnya Yudas Iskariot menjadi pengkhianat. Walau akhirnya setelah itu menyesal, dia tidak bertobat, tetapi justru bunuh diri. Sekali lagi, Yesus memilih kita bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus ingin menjadikan kita rekan kerjanya untuk mewujudkan misi-misinya, yaitu mewartakan Injil Kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah atau selalu membuka diri untuk dibimbing Roh Kudus, ataukah kita tidak pernah menyadari tugas perutusan kita, sehingga kita abai atas perintah Yesus bagi kita. Dari Anyer sampai ke Panarukan, kerja Rodi untuk membuat jalan. Setelah kita menerima baptisan, sejatinya kita seorang utusan. Akhirnya kembali dari kampus Universitas Katolik Widya Karya Malang, kembali saya sampaikan, salam Scientia ad Laborem. Selamat pagi, terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.